Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Jamis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron berdasar subkulit. Untuk konfigurasi ini kita harus mengetahui urutan dari prinsip Aufbau ya. Aufbau itu artinya membangun ya. Berarti dari rendah ke besar atau dari kecil ke besar itu namanya membangun ya. Nah, di sini kita harus menghafal urutan ini ya. Mungkin di sini saya akan mengajarkan urutan yang model memanjang seperti ini ya. Oke, cara ngapalnya gimana ya? Ini walaupun panjang, kalau kita menggunakan agak sedikit nada ya, jadi jeda-jeda seperti itu nanti akan lebih mudah ya. Diingat-ingat aja setiap S ya. Di sini ada satu S. Ya, dan kecuali di sini setiap S nanti ada P, setiap S nanti ada P ya. Pengecualinya terutama nanti ada di sini ya. Saya kasih tanda warna merah. Nah, ya, saya kasih tanda merah. Nanti ada yang beda-beda. Oke, setiap S nanti ada P kecuali di satu S. Cara ngapalinya 1S ya, 2S 2P, 3S 3P. Nah, jadi ada jeda seperti itu ya. Oke, 1S 2S 2P, 3S 3P, 4S ada pengecualian 3D, kemudian 4P ya. Jadi setiap S pasti P, S pasti P, S ya, nanti P juga. Kemudian 5S ya, karena di sini ada 3D, di sini mulai ada 4D ya. Kemudian 5P. 6S ada pengecualian 4F ya, karena sini ada 4D, 5D ini sudah ada lagi 6P, 7S dan seterusnya. Jadi setiap S nanti ada P ya. Jadi cara ngapalinya ya bareng-bareng ya. 1S 2S 2P, 3S 3P, 4S ada pengecualian 3D ya, kemudian 4P, 5S ya, kemudian 4D 5P, 6S ada pengecualian 4F ya, kemudian 5D 6P, 7S dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian setiap S ya, elektron maksimalnya 2. Jadi maksimal yang diisi oleh S 2. Setiap P 6 ya, setiap D 10 dan setiap F 14 ya. Jadi ini S, P, D, F itu namanya orbital ya, orbital S, orbital P, orbital D, orbital F ya. Ini mengandung elektron maksimumnya sendiri-sendiri ya. Kenapa ada 2, kenapa ada 6, nanti saya jelaskan di materi berikutnya. Oke, kemudian selanjutnya ada pengecualian ya, aturan setengah penuh ya. Setiap N-1 D4 sama S2 ya, ini nanti jadinya N-1 D5 sama NS1. Jadi intinya gini, di sini ya, elektronnya 4 ya, ini 4, kemudian ini 2 ya, akan berubah jadi D-nya jadi 5, S-nya 1. Jadi ada satu elektron yang di sini ke sini ya, satu elektron. Jadi apa? Karena ada satu ke sini, nanti sini jadi 5, ini tinggal 1. Ini namanya aturan setengah penuh. Jadi D-nya nanti isinya akan setengah penuh. Kemudian aturan penuh ya, D9 S2 ya. Satunya juga sama, satunya ke sini ya. Jadi apa? D-nya 10, S-nya 1. Ya, kapan dipakai nanti pas soal aja untuk lebih jelasnya. Di sini ada yang namanya periode ya. Periode itu kulit terbesar ya. Kemudian yang namanya golongan elektron valensinya ya, elektron valensi, elektron pada kulit terluar. Kalau terakhirnya orbital S ya, nanti namanya golongan A. Terakhirnya P ya. P itu harus gabung sama S ya. Terakhir ini nanti juga golongannya A. Kemudian terakhirnya D ya, itu harus gabung sama S juga, ini golongan B. Nah, di golongan B ada catatan, kalau di jumlah 8, 9, 10, golongan 8B, jumlah 11, 1B, jumlah 12, 2B. Nah, untuk menghafal ini, biasanya saya pakai trik ya, jadi kalau S bisa berdiri sendiri, kalau P, anggap aja orang pincang gitu aja ya. Jadi ini hanya lelucon aja, pincang, berarti butuh bantuan, butuh S. Kalau D ya, D itu misalkan apa, kita anggap orang dengklang, butuh bantuan ya. Ini hanya untuk menghafal ya, bukan untuk menghina atau yang lain ya. Dalam arti ini hanya untuk hafalan aja. Oke, kita akan langsung masuk contoh ya.
Ada S3216 ya. Kita membuat ini biar ininya 16. 16 ya, kita mulai dari S ya, ininya 1S2 ya, ini baru 2 yang kita pakai atasnya ya, biar 16 ya. 1S ya, 2S ya, 2S2, 2P6. Nah, ini baru dijumlah 10 ya. Setelah 2P berarti apa? Ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ya. 3S2. Ini baru 12 ya. Nah, berarti 3P. Nah, di sininya 3P. 12 ya, biar 16 berarti 3P4. Nah, di sini. Ya, ini 2 tambah 24 tambah 6 10, 10 ditambah 6 ya, berarti 16. Nah, ini namanya konfigurasi berdasarkan subunitnya ya. Ini orbital-orbitalnya. Kemudian gimana cara menentukan golongan periode ya? Angka yang terbesar ya, ini namanya kulit terbesarnya ya, kulit ketiga di sini ya, tiga ini. Tiga ini menunjukkan adalah periode ya, periode 3. Nulisnya pakai angka biasa. Kemudian golongan terakhirnya P. Kalau P ya butuh bantuan ya, sama S ya. Jadi ini gabung ya, antara 2 sama 4. Nah, ini digabung. Jadi namanya golongan ya, misalnya itu saja gol ya, golongan di jumlah 6. Nah, golongan 6. Nah, karena P berarti golongannya 6A. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada soal nomor 2 K3919 ya. Kita buat 19 ya, yang kita pakai nomor atom ya, atau yang ada di bawah ya. Nah, 19 ya. Kita ngikutin yang ini ya, 1S2, 1S2, kemudian 2S2, 2P6. Ini baru 10 ya. Kemudian di sini 3S2 ya. 3S2, kemudian 3P6. 3P6. Nah, ini kita hitung ya. 2 tambah 2 tambah 6 10 ya, ini tambah 8 berarti 18. Nah, kurang 1 ya. Setelah 3P berarti 4S1. 4S1. Ini 19. Ya. Oke, selanjutnya kita mencari periode dan golongan. Kita lihat ya, angka terbesarnya berapa? Nah, di sini adalah 4 ya. Angka terbesarnya 4. Nah, ini berarti namanya periode 4 ya. Periode 4. Nah, ini. Kemudian mencari golongan ya. Nah, golongan ini angka karena apa, kulit terbesarnya 4 ya, berarti cuma ini aja ya, 1 ya. Kalau S ininya 1 berarti namanya apa? Golongan ya, golongannya 1 ya. 1 aja karena S bisa berdiri sendiri ya. Sini kulit terbesarnya. Nah, 1, nah kalau S itu termasuk golongan A, berarti 1A ya. Jadi yang kita tentuin pertama adalah kulit terbesarnya mana. Di sini kulit terbesarnya 4 ya, berarti namanya periode 4, golongannya ininya S berarti 1. Di sini terbesarnya 3, namanya periode 3. Mencari golongannya karena terakhirnya P, orbital P gabung sama S jumlah 6, berarti termasuk golongan 6A. Selanjutnya soal nomor 3, ada V ya, vanadium 5123 ya. Kita menggunakan nomor atom 23. Kita buat konfigurasi 23 ya. Oke, dari 1S2. 1S2 ya, kemudian 2S2, 2P6 ya, 2P6. Kemudian 3S2, 3P6 ya. 3S2, 3P6 ya. Untuk hafalan juga, intinya ya, di sini sampai 4S itu dia sebenarnya nomor atomnya 20 ya. Jadi 3P6 ya. Kemudian 4S2. Nah, ini 4S2. Kemudian harusnya apa? Kita nulis 3D di sini ya. Tapi yang benar apa? Kita nulisnya 4S dulu, 3D-nya di sini ya. Ini di total berapa? Total 10 ya, 18 sampai 20. Berarti sini 3D biar 23, 3D 3. Nah, jadi cara nulisnya gini ya. Memang apa, intinya ada perbedaan untuk cara nulis di sini ya. Kita tetap menghafalinya seperti ini, tapi untuk sampai kalau sampai DD ini ya, orbital D, kita nulisnya
4S dulu ya, baru 3D-nya di sini. Ya. Oke, kita tahu 23 ya, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3 ya. Nah, ini 23. Kemudian kita mencari golongan dan periode ya. Kulit terbesarnya mana? Kulit terbesarnya 4 ya. Ini berarti namanya periode 4 ya. Periode ya 4. Mencari golongan ya. Nah, ini S, hati-hati. Terakhir tadi kan nulisnya D, berarti S sama D kita gabung. Ya, di sini S-nya 2, kemudian D-nya 3 ya. Kita gabung. Ya, kita gabung namanya golongan ya. Di jumlah berapa? 5. Namanya golongan 5. Kalau sampai D ya, S sama D ini namanya 5B. Jadi golongannya 5B. Selanjutnya ada 5224Cl. Cl itu kromium ya, kita buat 24 ya. Ingat ya, sampai 4S itu 20 ya. Kita buat dulu biar cepat. 1S2, 2S2, 2P6 ya. Baru 10 ya. 3S2, 3P6, 18 ya. 4S2, nah ini 20. Biar 24 sininya 3D4. Nah, seperti ini ya, 3D4. Nah, ini penulisan aslinya. Kemudian ada pengecualian. Kalau S2D4 harus dirubah S1D5. Kenapa dirubah? Karena ini lebih stabil. Jadi di alam dia langsung berubah ya. Jadi lebih stabilnya jadinya S1D5. Begitu juga kalau aturan penuh ya. Kalau S2D9 dirubah jadi S1D10. Ya, di sini berarti saya rubah ya. Ini menjadi ya yang benar apa? 4S1 3D5. Nah, gini. Mencari golongan periode ya. Kulit terbesarnya di sini adalah 4 ya. Berarti ini periode ya, periode 4. Nah, periode 4 ya. Golongan sama S ya. Tadi saya nulisnya S dulu, terakhirnya D. Berarti S sama D kita gabung ya. Nah, digabung ini namanya golongan ya. Golongannya apa? Di jumlah 6. Berarti golongan 6 ya. B karena sampai subkulit orbital D, berarti golongannya 6B. Oke ya, jadi intinya hati-hati untuk S2D4 sama S2D9 kita harus dirubah menjadi aturan penuh dan setengah penuh.